Halo penonton semua, kita ketemu lagi di Peace Voice. Anda mungkin sudah dengar ya bahwa di Pondok Cina Depok, Jawa Barat itu terjadi sebuah peristiwa yang sangat memprihatinkan. Sebuah SD, Sekolah Dasar Negeri 1 Pondok Cina, itu akan digusur untuk keperluan membangun sebuah masjid raya. Ya, itu dilakukan oleh Pemkot Depok ya di sana. Yang jadi masalah adalah itu dilakukan tanpa pemberitahuan yang cukup dan tiba-tiba saja sekolah tersebut harus ditutup. Murid-murid di sana harus pindah dari SDN 1 Pondok Cina ke SDN-SDN lain. Kita akan hari ini bertemu dengan seorang aktivis, seorang relawan yang hadir di dalam peristiwa tersebut, yaitu peristiwa adanya tekanan intimidasi dari pihak-pihak yang diutus oleh Pemkot agar orang-orang yang berada atau murid-murid dan orang tua murid yang berada di SDN 1 Pondok Cina itu segera meninggalkan tempat. Ya, itu terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Orang yang saya undang ke acara Peace Voice ini adalah rekan kita yang datang dari Peace juga, seorang pengurus dari Peace yang namanya adalah Sigit Widodo. Halo Git. Halo Bang. Ya, Sigit ini saya perkenalkan sebagai satu adalah mahasiswa tingkat doktoral Universitas Indonesia yang ada juga di Depok. Ya, betul. Kedua, dia adalah juru bicara dari DPP Partai Solidaritas Indonesia. Oke. Anda berada di daerah SDN 1 Pondok Cina itu untuk berapa lama? Saya sekitar sebulan lah Bang di sana. Sekitar sebulan di sana ya. Oke, tolong ceritakan dulu. Kita sudah mendengar ya di berbagai media massa bahwa ada sebuah SDN negeri yang harus digusur oleh Pemkot karena ingin dibangun sebuah masjid raya. Tapi barangkali Anda bisa jelaskan secara agak lengkap tentang apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Oke, jadi kan ada keputusan dari pemerintah Kota Depok untuk menggunakan lahan SDN Pondok Cina 1 ini katanya mau jadi masjid raya, gitu kan ya. Mau jadi Masjid Agung Depok. Gitu. Maka dengan dengan keputusan itu kemudian siswa-siswa SDN Pondok Cina 1 ini harus dipindah. Intinya gitulah. Masalahnya ketika pemerintah Kota Depok memindahkan siswa-siswa SDN Pondok Cina 1 ini, pemerintah Kota Depok tuh nggak nyiapin gedung penggantinya dulu. Oke. Itu problem utamanya sebetulnya. Jadi orang tua sebenarnya nggak masalah, oke lah relokasi, tapi siapin dulu gedung penggantinya. Yang dilakukan pemerintah Kota Depok adalah memecah siswa-siswanya ke dua SDN yang berbeda. Oke. Jadi mereka ada 12 kelas masing-masing angkatan tuh 2 kelas, jadi kelas 1A, B, 2AB gitu ya. 6 kelas ya? 6 kelas, jadi 12 totalnya. 12 kelas. Nah, 12 ini dipecah 6 ke SDN Pondok Cina 3, 6 ke SDN Pondok Cina 5. Misalnya 1A di SDN 1 sampai 3 gitu di 3 gitu, yang 4 sampai 6 di 5 gitu lah kira-kira. Nah, itu yang dilakukan. Problemnya, 2 sekolah ini juga sudah full capacity. Jadi Pondok Cina 3 ini mereka punya 9 kelas, sudah full, sehingga yang pindahan dari Pondok Cina 1 harus masuk siang, gitu ya. Kemudian kalau yang di Pondok Cina 5 itu ada 6 kelas, sudah full juga. Akhirnya mereka yang pindah itu ditempatkan ada yang di ruang BP. Sempit gitu ya, bukan ruang kelas. Kemudian ruang perpustakaan dibongkar, dijadikan ruang kelas gitu. Bahkan yang paling agak menyedihkan itu guru-gurunya diletakkan di ruang yang tadinya gudang. Karena gurunya kan dipindah juga nih. Gurunya dipecah. Nah, ini yang jadi masalah. Guru-guru ini kemudian juga dipecah di SDN Pondok Cina 3 dan 5. Sehingga per 7 November tidak ada lagi guru yang mengajar di SDN Pondok Cina 1. Sementara murid-muridnya nggak mau pindah karena kondisinya seperti itu, Pak. Iya. Artinya orang tua murid juga berpikir anak saya di sana terlantar, mendingan bertahan di sini. Gitu. Sebelum ke sana, sedemikian tiba-tibanya ya? Jadi ada pemberitahuan pertama itu kepada orang tua murid tanggal 26 Agustus. 26 Agustus. Orang tua murid dikumpulkan untuk sosialisasi bahasanya pemerintah Kota Depok. Pada saat itu diberitahu tadi itu rencananya dipecah 2 dan sebagainya itu. Jadi dari awal memang sudah dinyatakan akan dipecah 2, bukan akan disediakan gedung baru. Tidak. Dan orang tua murid menolak. Dan yang lucu, kepala sekolahnya pada saat itu menolak. Yang dilakukan adalah siangnya atau sorenya itu kepala sekolahnya dimutasi ke sekolah lain, diganti kepala sekolah baru.
Bahkan kabarnya ini infonya juga lurah Pondok Cina yang mendukung orang tua murid dimutasi juga ke kelurahan lain di hari yang sama pada tanggal 26 itu. 26 Agustus. 26 Agustus. Kemudian berjalan kira-kira ya 2 bulan tanpa ada informasi. Mendadak saja di awal November ada pemberitahuan bahwa mereka harus mengosongkan SDN Pondok Cina 1 dan dipindahkan ke 2 SD. Tanggal berapa itu? Pemberitahuannya kalau nggak salah sekitar tanggal 3. November. November. Oke. Lalu Kemudian, ada pemberitahuan tanggal 3. Ada pemberitahuan. Terus tanggal 5 itu tanpa ada informasi apapun, ada orang yang datang ke SDN Pondok Cina 1 itu mengangkut bangku-bangku tanpa ada surat perintah, tidak ada surat jalan lah kasarnya. Itu kebetulan diketahui oleh orang tua murid. Ada orang tua murid yang ini pada saat sekolah berlangsung hari atau Sabtu tuh, Bang. Hari Sabtu libur hari jadi Sabtu libur. Kebetulan kan memang siswa-siswanya kan memang sekitar situ. Ada orang tua murid, ibu-ibu lagi jalan, loh kok ada yang ngangkut-ngangkut ini, barang, ada yang ngangkut-ngangkut meja. barang. Dihentikan lah, dia panggil orang tua murid yang lain, dihentikan itu hari Sabtu. Akhirnya yang bisa diangkut dua bak itulah, 2 mobil bak berhasil sempat diangkut. Sempat terbawa. Dan itu bangku-bangku dan meja yang bagus lah. Jadi tersisa yang bagus-bagusnya, yang jelek-jeleknya. Jadi rasanya yang dibawa yang bagus dulu, yang bagus dulu, ya. gitu ya. Itulah intinya. Nah, sejak itu orang tua murid akhirnya memutuskan ya udah kita kayaknya harus jaga di sekolah. Dari tanggal 5 November. Tanggal 5 itu. Oke. Nah, tanggal 7 itu sudah mulai orang tua murid datang ikut menjaga di situ, tapi nggak ada guru. Gurunya sudah di SDN 3 dan 5. Oke, guru pindah ke SDN 3, SDN 5. Iya. Tapi murid ada di SDN 1. Mayoritas. Oh, ada yang sempat pindah. Ada yang pindah. Jadi muridnya itu jumlahnya ada 362. Yang SDN 1. SDN 1. Sampai sebelum pelaksanaan penilaian akhir semester, UAS-nya lah ya gitu, pas gitu. Ujian akhir semester. Ujian akhir semester istilahnya. Kalau di kampus ya. Ya, ini kalau di SD pas ininya PAS. Penilaian akhir semester. Sebelum PAS itu 220 siswa masih bertahan. Tadi Anda bilang sebetulnya 362. 220 bertahan. 140 pindah. Tapi karena di hari-hari terakhir orang tua khawatir anaknya nggak ujian, pada saat pas itu tertinggal 180 lah. Dari 280 menjadi 180. Dari 220 jadi 180. Tetap sekitar 50% lah. 50% masih bertahan. 50% bertahan, 50% sudah terpecah. Iya, terakhir data hari ini kira-kira seperti itu. Oke, ketika itu Anda menyebut PAS tadi ya, penilaian akhir semester, semacam ujian. Ujian itu mulai kapan? Ujian mulai minggu kemarin tanggal 5, Bang, 5 Desember. 5 Desember. Iya. Pada saat 5 Desember itu, mereka yang bertahan sekitar 180 siswa 180. Itu masih bisa ikut PAS? Akhirnya bisa. Jadi hari Jumat sebelum PAS itu orang tua murid dipanggil gitu ya. Mereka bilangnya pemerintah Kota Depok bilangnya itu audiensi, tapi sebetulnya pemberitahuan satu arah. Jadi dipanggil, di situ mereka orang tua murid tidak boleh didampingi siapapun. DPRD pada saat itu sedang semuanya kunjungan ke Semarang, jadi nggak ada anggota DPRD. Kenapa tuh mereka? Mereka dipanggil untuk nggak ke Semarang? Saya nggak tahu. Akhirnya, tapi satu mereka kunjungan. Lagi jalan-jalan lah ya. Lagi ngapain? Ya mungkin jalan-jalan atau ya saya berbaik sangka mereka bekerja. Iya bekerja ya di Semarang. Tidak di Depok. Studi banding lah. Studi banding. Gitu. Ya. Nah pada saat itulah terjadi audiensi tadi. Jadi nggak ada anggota DPRD. Di mana dilangsungkannya? Di Balai Kota. Balai Kota. Jadi para orang tua datang nih. Datang. 180. Ya nggak semuanya lah ya. Ya. Mungkin kira-kira yang datang mungkin 50-60 orang. Oh gitu. 50-60 orang. Kemudian mereka dihadapkan dengan sekda. Kemudian ada dari Kodim, ada dari Polres, ada dari Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri. Iya. Jadi, nice. Jadi kesannya kayak mau dihakimin gitu. Dan ketika mereka datang yang boleh masuk cuma perwakilan 12 orang. Dari 60 tinggal 12. Yang lain nunggu di luar itu pun udah diusir-usir sama Satpol tuh. Pendamping nggak ada yang boleh, relawan nggak ada yang boleh ikut gitu. Mereka diusir kenapa? Kan mereka diundang. Itu dia. Jadi pokoknya cuma yang boleh masuk. Yang 12. Dan ketika mau mulai diskusi semua wartawan suruh keluar. Jadi seperti itulah. Tapi akhirnya
dalam pertemuan yang ngakunya audiensi tapi bukan itu gitu ya. Itu diputuskan bahwa oke, yang masih bertahan boleh ikut ujian di SDN Pondok Cina 1 sampai tanggal 9. Dari tanggal 5 sampai 5, tanggal 6, 7, 8, 9. Kalau sudah selesai harus pergi karena akan digusur pada tanggal 12 Desember. Oke. Mereka bilang gitu. Makanya ada kejadian datanglah Satpol PP itu yang ramai. Oke, nanti dulu. Nanti ya. Itu dibilang kalian boleh ujian nanti tanggal 5 ya sampai tanggal 9. Betul. Silakan pulang Bu, Pak. Iya. Pulanglah mereka. Iya. Lalu udah biasa aja normal. Nggak normal juga. Jadi pada saat ujian hari pertama, ini lucunya. Jadi ujian hari pertama berjalan dengan lancar gitu. Guru-guru datang. Guru-guru datang bawa soal. Yang selama ini guru-guru sudah ada. Yang selama ini guru-guru tidak datang ke sekolah itu, datanglah. Pada hari itu datang dengan soal. Ya ujian biasa. Dua mata pelajaran kan biasa ya hari Senin gitu. Jam pertama berjalan lancar. Jalan lancar, orang tua murid menunggu, guru-guru menjaga, biasalah kayak ujian biasa. Di jam kedua itu tiba-tiba Kadisdik Kota Depok, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok. Hari kedua ya? Hari pertama. Hari pertama jam kedua. Jam kedua. Tiba-tiba datang. Padahal selama ini tidak pernah yang namanya Kadisdik datang ke sekolah itu. Belum pernah sama sekali. Tiba-tiba datang. Dan dia diikuti dengan 2 mobil Satpol PP. Jadi orang tua murid disuruh keluar dari SD, Kadisdik masuk membawa Satpol PP. Sorry, karena saya kayaknya lihat di TV, itu yang berjilbab ya? Kadisdiknya? Bukan, itu kepala Satpol PP itu kejadian yang sesudah itu, setelah itu. Kalau itu kepala Satpol PP. Kalau ini bukan, Kadisdik meminta agar semua ibu-ibu keluar dia masuk bersama Satpol PP. Dan wartawan lokal. Wartawan lokal. Jadi nggak tahu saya, pokoknya dia pingin membuat narasi apa saya nggak tahu, tapi yang jelas orang tua. Itu murid-murid juga udah keluar atau murid-murid masih ujian? Ujian yang kelas jam kedua ya? Jam kedua dan tiba-tiba aja Satpol PP datang. Jadi ibu-ibu marah gitu. Cuma kebetulan waktu itu ada anggota DPRD dari PSI, Oparis ya, pada saat itu emang standby gitu. Kita memang waktu itu kita kayaknya perlu standby nih, takut ada apa-apa. Pas dia standby, kemudian ada Satpol PP, dia minta untuk keluar. Akhirnya dia yang ngobrol sama Kadisdik dan akhirnya si anggota DPRD ini meminta Satpol PP keluar. Kemudian diajak ngobrol Kadisdiknya, nggak lama kemudian diminta untuk pergi. Jadi ya nggak jadi rusuh lah, tapi sempat ricuh gitu. Ibu-ibu ya sudah marah gitu karena ini ngapain Satpol PP gangguin anak lagi ujian gitu. Tanpa ada Satpol PP juga mereka udah stres. 4 minggu tidak diajar guru terus ujian. Terus tiba-tiba ya ujiannya sendiri pasti bikin stres ya, ujian di level manapun bikin stres. Didatangin lagi Satpol PP pakai seragam, 2 mobil, Bang. Jadi ibu-ibu udah sempat marah tuh pada saat itu. Jadi apakah lancar enggaknya? Pasnya menurut saya ya hari pertama itu rusuh lah. Tapi hari kedua 3, 4, 5 oke, nggak ada masalah. Sampai hari kelima itu oke. Kemudian apa yang terjadi? Nah kemudian itu artinya sampai hari Sabtu, Jumat ya? Sampai hari Jumat. Terus hari Sabtu Minggunya aman. Jadi enggak, Bang, justru itu. Ada kerusuhannya di situ, Bang. Di Sabtu Minggu. Di Sabtu Minggu mulai Jumat. Jadi hari Jumat itu kita orang tua bersama relawan gitu, kebetulan kita kan relawannya terakhir udah banyak nih, Bang. Saya mengkoordinir setidaknya ada 50-60 relawan. 50-60 orang relawan yang datang dari? Yang datang dari berbagai kampus, ada dari UI juga, ada dari Unindra, dari Gunadarma, dari BSI, ada dari Poltek Jakarta, banyak lah. Sama guru-guru dari sekolah swasta. Jadi ada guru sekolah swasta di Depok, sekolah internasional di Depok ikut mengajar. Solidaritas lah ya? Solidaritas. Ada yang dari Jakarta Selatan, nggak cuma guru SD juga, ada guru SMP, guru SMA datang ikut ngajar di situ. Memang nggak tiap hari, gantian lah, shift-shiftan, tapi total kita ada 50-60 mengajar. Nah, kemudian pada hari Sabtu atau Jumat pada hari Jumat itu kita sepakat ini harus ada yang jaga sekolah. Gitu. Kemudian ada gagasan bahwa ya udahlah kita sekalian bikin persami buat anak-anak biar anak-anak ada fresh. Persami. Perkemahan Sabtu malam Minggu. Oke. Tapi kalau zaman dulu namanya persami, kalau sekarang namanya super camp gitu. Kita super camp. Ya, biasa gitu. itu. Kalau angkatan saya taunya persami. Iya. Jadi angkatan saya gitu. Nggak perlu dijelaskan. Kapan itu gitu ya. Persami istilahnya, super camp gitu. Nah, jadi bikin super camp nih.
terutama mahasiswa-mahasiswa yang jadi relawan yang masih mahasiswa S1 dari UI, dari BSI segala macam itu ya inilah excited lah untuk bikin untuk bikin super camp ini. Nah, itu disiapkan untuk hari Sabtu. Nah, hari Jumat itu kita bikin ada rangkaian diskusi sebetulnya. Jadi pertama setelah ujian itu kebetulan Ketua Umum PSI Bro Giring datang ngasih dukungan. Nggak lama sih, paling 1 jam gitu ya. Ya, itu ada di media sih. Ya. Nah, siangnya itu kita bikin diskusi. Moderatornya saya, kemudian pembicaranya ada Mbak Retno dari KPAI, kemudian ada JJ Rizal, kemudian ada Roy Murtado mewakili kalangan agama, kemudian ada dari anggota DPRD Ikra, DPRD Depok, Bang Ikra dari PDIP. Kita ngobrol lah, diskusi. Udah selesai nih diskusinya. Dan dihadiri ibu-ibu. Dihadiri ibu-ibu dan media massa lah. Ya. Ada ya cukup rame gitu, 2 kelas penuh. Ya. Itu nggak ada masalah, udah selesai. Kita selesai sampai maghrib kira-kira diskusinya. Dan berjalan lancar, kondusif, situasinya nggak ada apa-apa. Terus ibu-ibu ya masih nongkrong lah gitu ya. Masih ada yang nungguin gitu. Ini ibu-ibu berapa banyak sih? Ibu-ibu yang stay itu sekitar 50-60 lah. 50-60 ibu-ibu? Ibu-ibu. Nggak ada bapak-bapak? Mayoritas ibu-ibu, ada bapak-bapaknya. Ada ya? Tapi ya mungkin nggak nyampe 10 lah. Mayoritas ibu-ibu, ya. Oke. Mereka masih ngobrol-ngobrol nih, gitu, masih ngobrol-ngobrol sampai sekitar jam 10-an malam. Jadi mereka masih ngobrol 4 jaman gitu. Masih ada siswa juga. Mereka mau pulang jam 10 lewat, itu tiba-tiba didatangi Satpol PP. Dan itu tinggal tersisa ibu-ibunya tinggal dikit banget Bang, sisa 5 atau 6 gitu. Terus yang bapak-bapaknya mungkin sisa 2 gitu. Yang datang berapa banyak? Yang datang 50-an. Satpol PP 50 Satpol PP datang mau ngambil barang-barangnya, asetnya SDN gitu kan. Cuma akhirnya dilawan gitu ya, ditolak, akhirnya mundur gitu. Kebetulan kita juga dibantu sama teman-teman pemuda Pancasila juga di sana gitu. Jadi mereka ikut menjaga. Sebetulnya mereka datangnya awalnya buat ngajar. Pemuda Pancasila datang untuk mengajar. Oh, itu hebat ya? Iya. Dan awal-awal bahkan sebelum saya gabung gitu, yang awal-awalnya ngajar ya teman-teman ada dari PSI, ada dari Pemuda Pancasila gitu. Oke. Itu duluan gitu. Jadi 2 ya, PSI dan Pemuda Pancasila. Sama orang tua murid lah. Sama orang tua murid. Nah, murid baru setelah saya masuk ada mulai kita narik mahasiswa. Jadi mereka duluan. Nah. Jadi yang ketika datang 50 Satpol PP yang menghadapi adalah terutama pada saat itu ibu-ibu karena teman-teman PP juga tersisa sedikit, orang udah malam ya, kita nggak kira akan ada apa-apa gitu. Ada tuh datang, tapi ibu-ibu yang jumlahnya cuma tadi Anda bilang tinggal di bawah 10 kan? Iya, di bawah 10. Dan diusir itu Satpol PP. Diusir, masih bisa diusir tuh. Emang ibu-ibunya ini kok Militan progresif. Ini emak-emak progresif ya? Iya. Kira-kira gitulah Bang. Nah, jadi mundurlah Satpol PP. Udah itu aman. Hari Sabtu mulai tuh mau bikin super camp tadi. Saya mau tanya, tadi si ibu-ibu tuh nginep di situ? Belum tuh, yang ini belum. Yang malam Sabtu itu belum. Jadi yang masih ada di sekolah siapa? Yang masih ada di Satpol PP. Selama ini kalau malam biasanya sih nggak ada orang, cuma dikunci. Oke. Cuma dikunci. Yang kunci yang pegang? Yang pegang orang tua murid. Orang tua murid jadi dikunci. Mungkin ada 1-2 teman-teman pemuda Pancasila jaga di depan gitu, tidak masuk ke sekolah. Nah itu Jumat, Sabtunya paginya ibu-ibunya sih bahagia Bang, senam gitu ya. Oke. Ini datang lagi nih ibu-ibu. Ibu-ibu datang. Berapa? 50, 60 tadi? Ya. Yang ibu-ibu yang itu aja 50-60 gitu kira-kira. Mereka senam pagi segala macam, terus mulai sore mulailah kegiatan super camp itu. Anak-anak bermain, olahraga, sampai ada kuis. Kalau menang dapat snack itu pokoknya senang-senang. Anak-anak senang-senang, bahagia. Makin malam makin banyak yang datang. Anak-anak. Terakhir menjelang jam 9 itu mereka nonton Laskar Pelangi, nobar. Oke.
Nah itu udah tenang. Ini semua yang mengorganisir siapa? Relawan, kebanyakan yang mahasiswa nih kalau untuk yang super camp gitu. Saya malah nggak terlalu terlibat yang super camp gitu. Ya biarinlah yang mahasiswa satu gitu yang apa namanya, yang lebih. Ini dari kampus-kampus terutama sekitar Depok itu kan? Karena ada UI, ada apa BSI, Gunadarma, ada Unindra, terus ada dari Poltek Jakarta. Poltek Jakarta ya. Tapi terakhir yang pada saat ini banyak kan anak UI sih, yang apa namanya, waktu yang super camp kemarin ya. BEM bukan? BEM itu datang di minggu terakhir sih, kemarin sempat gabung juga. Akhirnya gabung. Tapi sebelumnya sebagai individu. Mahasiswa sebagai. Ini kan artinya Sabtu kemarin kan? Sabtu kemarin. Ya. Sabtu kemarin udah selesai. Udah tuh saya sebenarnya udah mau pulang tuh, Bang. Saya udah pulang. Mau datang lagi hari Minggu gitu, mau ngisi materi apalah, menulis atau apapun gitu yang mungkin saya berikan. Saya pulang lagi di jalan, baru sampai Lenteng Agung tuh dapat informasi bahwa pukul 4 pagi itu 91 Satpol PP siap untuk bahasanya, jadi ada surat perintah. Ini surat perintah ajaib nih, Bang. Surat perintah dari Kepala Satpol PP memerintahkan dirinya sendiri dan anak buahnya gitu, untuk satu mengosongkan dan bahasanya memusnahkan aset SDN Pondok Cina 1. Memusnahkan bahasanya itu, makanya kita bingung tuh, ini aset apa hama gitu harus dimusnahkan gitu. Jadi itu bahasanya. Itu ada yang pegang, ada yang bisa menunjukkan. Ada. Saya ada PDF-nya. Jadi apa namanya? Dan emang benar. Ini artinya ada yang bocorin lah ya? Ada yang bocorin. Yang pertama kali muat itu Depok 24. Apa namanya? Media online? Media online tapi cenderung pakai medsos sih. Pakai medsos itu Depok 24 itu yang pertama kali. Terus saya dapat juga gitu, dikabarin sama orang tua murid, ini mau diserang nih jam 4 gitu. Saya udah jalan pulang, ya udahlah saya gitu aja. Saya balik nih jam 4 saya bilang gitu. Saya akan balik jam 4 tapi saya pulang dulu, saya bilang gitu. Karena ini udah tanggung juga, udah jalan pulang gitu. Udah nanti saya jam 4 pagi saya udah di lokasi. Sekaligus saya kirim tuh apa namanya? Screenshot surat perintah untuk memusnahkan tadi itu ke 91 anggota Satpol PP lengkap dengan namanya. Jadi ada tuh namanya Satpol PP-nya siapa. Berapa tadi? 91 orang. Termasuk dirinya sendiri tadi. Jadi kalau tanpa kepala Satpol PP-nya 90 lah. Sama dia 91. Jadi jam 4 Pak. Jadi saya sebarin. Jadi Anda balik. Saya pulang, saya belum sempat pulang, saya berhenti di pinggir jalan, saya tweet. Saya sebarin, terus saya sampaikan ke teman-teman wartawan, ini mau ada penyerbuan jam. Ambush lah ya. Iya, jam 4. Gitu. Oke, sudah. Akhirnya saya jam 4 datang ke situ. Saya minta tolong sama Sis Rensin, itu orang dari LBH PSI yang kebetulan juga pas hari Jumatnya ditunjuk menjadi salah satu anggota tim hukumnya orang tua murid. Saya bilang, nih bakal didatengin Satpol PP, ini harus ada orang yang ngerti hukum. Saya kan nggak paham hukum gitu ya. Saya ajak dia, gitu. Jadi jam 4 kami datang ke situ. Orang tua murid tidur ayam gitu ya, tidur nggak tenang gitu di halaman sekolah. Karena mereka juga udah tahu ya. Iya, mereka udah tahu, semuanya udah siap. Oh ya, sebelumnya sekitar, kan itu informasinya sekitar jam 9-an tuh, Bang. 9, setengah 10 lah. Setengah 11 itu anak-anak, puluhan anak-anak gitu ya. Mungkin ada 60-70 anak-anak yang tadinya ikut super camp. Dari 180, 70-an anak ikut super camp, itu dipulangkan terpaksa. Oleh orang tua. Yang rumahnya dekat enak pulang gitu. Yang rumahnya agak jauh mau nggak mau nginep di rumah teman akhirnya. Karena khawatir kalau sampai terjadi apa-apa. Dipulangkan, orang tuanya balik lagi jaga sekolah. Ya masih sekitar 50-60 tadi. Itu ngelar karpet tipis, itu lah kayak karpet musola itu ya. Kayak karpet musola di halaman sekolah. Itu dari sekolah ya? Karpetnya di bawah teman-teman PSI sih kebetulan. Oh, oke. Jadi memang itu kan tadinya buat acara diskusi yang hari Jumat tuh, Bang. Jadi tadinya acara diskusinya mau di halaman sekolah, tapi karena hujan kita pindah ke kelas, tapi udah bawa karpet. Jadi sudah ada lah karpetnya. Jadi digelar aja di situ. Tidur-tiduran aja ibu-ibu itu, puluhan ibu-ibu letak gitu. Tidur ya nggak tenang. Saya datang jam 4. Itu ibu-ibu ya tidur-tiduran, bangun tidur nggak tenang gitu. Jam 4 udah
subuh kan, salat subuh, gantian karena musolanya kecil gitu. Kita terus udah nungguin tuh. 4:30 itu kita dapat kabar memang sudah ada apel Satpol PP di Balai Kota. Terus sekitar sejam kemudian gitu, sekitar 5:30 itu lewat tuh rombongannya. Ada 3 truk kalau nggak salah. 3 truk dan 2 mobil kecil gitu. 2 mobil Satpol PP ditambah 3 truk, bawa ambulans juga, saya nggak tahu. Habis itu mungkin mereka mau ngasih bantuan ke Cianjur atau gimana, pokoknya mereka bawa ambulans gitu. Mau ngapain, pokoknya udah lengkap banget lah gitu. Datang sampai di sekolah itu sekitar jam 6 kurang seperempat lah. Jam 6 kurang seperempat ya udah. Akhirnya datang, dihadapi oleh beberapa bapak-bapak yang ke depan, ibu-ibu di dalam. Ada teman-teman pemuda Pancasila juga di situ. Muncul lagi? Muncul, dan cukup banyak karena tahu udah mau diserangkan ya. Jadi bukan cuma yang tadinya, kalau dulu kan sedikit cuma relawan pengajar sama ya yang beberapa teman lah gitu. Ini agak banyak nih. Jadi relawan pengajarnya ngejak teman-temannya gitu. Kita mau diserang gitu. Jadi ada mungkin 20-an lah ya. Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasilanya ada 20. Ada bapak-bapak, ada pemuda Pancasila. Mahasiswa masih ada? Mahasiswa ada. Ada mungkin 5-6 orang lah ya. Terus akhirnya menghadapi Sis Francine ini karena dia dia kuasa hukum kan. Sis Francine paling depan. Paling depan berhadapan dengan kepala Satpol PP yang Linda itu, yang perempuan itu. Oh, yang ada videonya itu Ibu Linda itu Ibu ya. Linda Dialah itu. ketua Satpol PP. Cuman kesan saya kalau dari video itu akhirnya Bu Linda dan timnya itu sudah bisa masuk ke sekolah. Enggak justru itu adegannya ibu-ibu itu di dalam sekolah, Ibu Linda dan kawan-kawan di luar sekolah. Oke. Nah ini lucunya, itu kan mulai jam 6 kurang tuh Bang. Jam 6 kurang itu debat dia macam-macam lah. Jadi mereka datang itu cuma dengan surat perintah memerintahkan dirinya sendiri, tidak ada surat dari wali kota misalnya. Terus mereka ngakunya mau mengamankan aset. Waktu ditanya sama kuasa hukum, aset mana yang mau diamankan? Ada daftarnya nggak? Mereka nggak punya daftar. Nah itu jadi masalah karena beberapa hari sebelumnya itu ada barang-barang donasi orang tua, biasa kan naik kelas, dan itu ada kipas angin besi gitu, kipas angin bagus, 8 buah, itu ditempelin stiker, ada tulisannya APBN 2017, APBN 2019. Siapa yang nempel? Yang nempel entah siapa, tapi itu terjadi pada saat ujian. Jadi selesai ujian, dilihat ibu-ibu loh, kok ada tulisan itu, ada. Jadi itu dianggap aset. Sementara itu donasi orang tua murid tahun 2019, naik-naikan sebelum pandemi lah gitu. Ditulisin ada yang diakuin APBN 2019. Tapi udah dicabut. Akhirnya kan kita viralin tuh, kita tweet, nggak lama kemudian dicabutin. Nah, tapi pada saat tim kuasa hukum minta daftar aset itu mereka nggak bawa. Mereka mau ngamanin aset yang mana yang dianggap aset itu. Pokoknya debat 2 jam. Awalnya mereka mengaku oke lah kita mundur gitu. Jam 8 tuh, tadinya saya udah syukur lah jam 8 lumayan bisa pulang, bisa tidur gitu kan. Jam 8 mereka mundur cuma ya mungkin 100 meter, 50 sampai 100 meter. 1/4 jam kemudian mereka datang lagi, Bang. Jadi cuma mundur, kita udah senang, udah tepuk tangan segala macam, datang lagi tuh. Dimarahin kali? Dimarahin kayaknya, gitu. Kayaknya nelpon wali kota kali ya, nelpon wali kota. Belum tentu. Mungkin ini siap kan? Mungkin. Ini tebakan aja. Yeah. Atau nelpon siapa lah. Gitu. Pokoknya mereka mereka balik lagi tuh sekitar jam 8, debat terus sampai jam 11-an. Dari jam 8 sampai jam 11? Debat itu. 3 jam ya? Itu kuasa hukumnya itu Sis Francine kuat banget itu berdiri. Debat yang tadinya udah 2 jam, mundur 1/4 jam, 3 jam lagi. 3 jam gitu, minimal 5 jam dia berdiri debat sama Satpol PP. Nah, udah. Itu kenapa harus berdebat? Itu kan sederhana sekali kan? Iya. Dan akhirnya mereka minta si Satpol PP ini minta izin masuk ke sekolah, ke depan gerbang gitu. Teman-teman Muda Pancasila bilang, "Ya silahkan aja, tapi yang berhak masuk yang berhak bilang boleh masuk atau enggak ibu-ibu, minta izin ke ibu-ibu dong." Jadi dibuka sama teman-teman Muda Pancasila, Satpol PP-nya datang minta dan tetap ditolak. Saya nggak tahu apakah ada tekanan atau apa, itu tiba-tiba sekitar 11:30 mereka melunak.
Jadi Senin 12 mereka melunak, terus mereka bilang oke, karena kondisinya tidak memungkinkan, Pemkot akan melakukan audiensi. Dan waktunya terserah dari orang tua siswa, dan boleh didampingi oleh tim kuasa hukum. Selama belum ada audiensi, kita tidak akan melakukan tindakan apapun. Janjinya seperti itulah. Artinya hari Minggu itu, ini apa namanya, ada kesepakatan itu sekitar jam 12:04. Jadi 6 jam lah ya dikepung ibu-ibu itu ya, stres itu udah. Ya mungkin kalau teman-teman mahasiswa gitu biasa ya, artinya yang relawan-relawan mahasiswa. Ibu-ibu ya. Iya, teman-teman BEM gitu emang biasa demo lah, biasa gitu. Ibu-ibunya ini. Itu beneran dia bikin jadi di depan itu pagar betisnya teman-teman Pemuda Pancasila 20 orang, di dalam itu ya 50-60 ibu-ibu bikin pagar betis. Pagar betis. Jadi kayak gitulah kira-kira. Anda pernah ngomong nggak sama ibu-ibu itu? Apa itu, Bang? Kenapa? Jadi mereka merasa ya kalau mereka nggak ngelawan, ini masalah masa depan anak-anak gitu. Jadi mereka, anak-anaknya sendiri itu nggak mau dipindah. Jadi ada kasus gini, yang pindah ke SDN Pondok Cina 3 itu kan anak-anaknya biasa bangun pagi, sekolah pagi, harus sekolah siang. Sekolah siang artinya tidak ada kegiatan di siang dan sore hari juga. Padahal mereka ada ekstrakurikuler. Mereka itu apa namanya, ekstrakurikuler pencaksilatnya itu juara nasional, Bang. Yang SDN 1 yang SDN 1. Dan mereka pada saat kemarin nggak ada guru, mereka dapat piala nasional tuh. Dapat di kejuaraan nasional mereka menang. Jadi mereka masih pingin, anak-anaknya tuh pingin sekolah biasa lah gitu. Sorenya ada ekskul gitu. Yang les bisa les gitu. Kan nggak ada les pagi. Kalau mereka masuk siang, gimana? Tapi Anda tadi intinya bilang begini, sebenarnya orang tua pun tidak keberatan kalau semua dilakukan secara terencana, seandainya memang ada bangunan tempat pengganti gitu ya. Sebetulnya nggak ada masalah. Ini bukan soal menolak begitu saja ya. Enggak, mereka bahkan nggak menolaknya. Silakan aja mau dibangun apapun, apalagi masjid ya. Karena mayoritas juga Muslim di situ. Jadi mereka nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah mereka dipindah ke sekolah yang kapasitasnya lebih kecil. Itu yang jadi masalah. Anda pernah sempat ngobrol dengan sekolah? Dengan sekolah, dengan pihak sekolah untuk nanya tentang kenapa sedemikian terburu-buru, kenapa nggak ada perencanaan, kenapa Juni dikasih tahu, terus bulan Oktober atau November tiba-tiba harus pindah? Jadi terus terang pada saat saya datang itu sudah tidak ada namanya pihak sekolah, Bang. Anda datang mulai kapan tadi? Saya datang belasan November lah ya. Kira-kira sebulan pas ini. Jadi walaupun Anda sebenarnya terlibat 11 November ya? Belasan lah, saya lupa tanggalnya, minggu belasan awal gitu. Minggu belasan awal November itu. Ketika itu sudah tegang ya, sudah berhenti, berhenti sekolah ya? Sudah berhenti. Anda datang, guru udah nggak ada? Guru sudah nggak ada. Yang ada beberapa teman PSI jadi pengajar bareng sama Pemuda Pancasila jadi pengajar. Terus kebetulan ya sebetulnya kan saya juga tahunya dari awal, tapi di awal-awal saya nggak terlalu concern ke situ sih, Bang. Artinya ya oke ada kasus itulah, saya paham itu. Anda mulai terlibat karena? Saya mulai terlibat ketika Bang Jasra dari komisioner KPAI itu minta kontak teman yang jadi relawan di sana karena mau datang dari KPAI. Gitu. Saya kasih kontak ke teman-teman PSI lah yang jadi relawan di sana. Waktu itu saya baru agak nyadar nih kenapa KPAI turun. Gitu. Sampai turun. Nah, berarti ada hal yang besar lah di situ. Jadi satu hari setelah Bang Jasra datang dari KPAI, saya minta ketemu sama pengurus DPD PSI Kota Depok. Saya bilang nih masalahnya apa sih? Gitu. Mereka cerita lah kronologinya. Oke, kalau gitu saya minta ketemu sama orang tua murid, saya bilang. Berapa hari kemudian saya datang di situ di SDN Pondok Cina 1. Bertemu, ada saya, ada Sis Karen itu ketuanya KSPPA, Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anaknya PSI. Dari PSI. Sis Karen Puru, kemudian ada satu juru bicara lain, Michael Gorbachev. Dari PSI. Dari PSI jadi juga. Kita bertiga lah gitu. Pada saat itu kita pingin tahu ada masalah apa sih. Jadi kita mendengarkan cerita orang tua murid gitu. Setelah selesai, oke, kita bisa bantu apa nih, saya tanya. Orang tua murid bilang kita butuh
guru gitu. Karena guru-guru nggak ada. Oke, saya akhirnya organisir. Kita berinisiatif untuk mengorganisir, kita beritahukan di media sosial. Ini personal sih ya. Artinya kita nggak pakai media sosial resminya PSI, tapi personal dari jubir-jubir pada saat itu. Kita bilang kita butuh bantuan relawan pengajar. Dan yang datang banyak. Akhirnya berapa guru yang dapat? Ya sekitar 50-60 sampai 60 orang. Macam-macam sih. Jadi latar belakangnya ada yang mahasiswa, guru beneran, guru SD ada, SMP ada, bahkan SMA ada. Sampai ke guru tari gitu ya. Jadi mereka kadang jadi diajar nari gitu. Mungkin jadi kurikulumnya jadi agak beda gitu. tapi ya oke lah, kita improvisasi ada mereka diajar nari. Tapi ngomong-ngomong ini, itu Pemkot bilang untuk masjid ya? Iya. Memang sedemikian urgent ya? Ada masjid di saya kurang lebih tahu kan di Jalan Margonda itu kan? Iya. Sebuah jalan besar, memang jalan besar, ada trotoar besar kalau nggak salah. Betul. Di daerah situ kan? Iya. Tepatnya di seberang jalan masuk ke stasiun Pondok Cina tuh, Bang. Iya. Di situ. Itu saya udah ngecek sendiri tuh. Jadi di minggu kedua gitu udah mulai relawan udah mulai banyak dan udah nggak perlu dikoordinir lagi gitu lah, kasarnya udah jalan sendiri. Saya pingin iseng, bener nggak sih? Jadi pas hari Jumat sebelum yang sebelum ujian itu saya pingin nyoba nyari masjid. Nyari di Google Map ada 15 minimal dekat situ. Di daerah situ? Daerah situ. Saya coba ada Masjid Jami di dekatnya stasiun Pondok Cina. Iya. Itu jalan kaki. Saya jalan kaki cuma 4 menit ke situ. Iya. Ya saya, karena saya orang UI, itu ada masjid besar punya Gunadarma. Iya, itu juga. Ya kan daerah situ kan dekat Pondok Cina itu. Di kantor Balai Kota, di kompleksnya Balai Kota, itu kan ada masjid besar. Itu di Margonda juga gitu. Iya. Jadi agak aneh sih sebetulnya. Tapi oke lah, terlepas dari itu yang penting ini tapi ada kita patut curiga nggak sih sebetulnya itu bukan buat masjid? Jadi mengingat itu adalah sebuah daerah yang secara bisnis kan punya nilai bisnis yang tinggi ya. Sangat tinggi, 1 meternya 40 juta. Oke. 40 juta dan itu ada 1.603 meter persegi. Besar lah. Nah, besar. Tapi tidak cukup besar untuk bikin masjid agung juga sih. Oke, iya. Kalau sebuah masjid agung, ya pasti nggak cukup. Buat parkiran aja nggak cukup kali, Bang. Siap, gitu. betul. Jadi kalau mau bikin kalau bikin musola sih bisa lah ya. Gitu. Atau masjid kecil. Masjid kecil tanpa parkiran. Tanpa parkiran ya bisa aja. Tapi ya terus orang-orang parkir di mana? Di jalan gitu. Masjid Raya di jalan biasa. Kalau Depok biasa. Gitu ya biasa. Enggak, ini bercanda. Terus tutupin jalan, sementara itu kan di samping itu persis sampingnya Gramedia. Iya, betul. Setelah Gramedia Hotel Margo ya, terus Margo City. Margo City. Itu kalau sebuah mall lah ya. Sebuah mall. Bayangin kalau di situ ada masjid ya itu macet banget itu. Iya. Tapi ya terlepas dari itu sih kita mikirnya anak-anak aja sih. Iya, betul. Gitu. Kita abaikan alasan kenapanya. Walaupun memang agak lucu gitu ya. Tapi sekarang barangkali setelah Anda melewati ini, Anda masih optimis nggak? Kebetulan kemarin karena serangan Satpol PP ya dalam tanda kutip yang hari Minggu kemarin itu kan jadi sorotan nasional. Ya. Sorotan nasional, akhirnya semua lembaga datang kan ke Depok. KPAI datang lagi lah, KPAI udah 2 kali tuh. Jadi setelah Bang Jasra itu sempat Bu Retno datang juga. Bu Retno datang 2 kali, yang ketiga yang diskusi sama saya itu. Terus kemarin datang lagi, ada dari Komnas HAM akhirnya datang. Komnas HAM juga datang. Ombudsman Sairi datang, terus ada dari Komnas Anak juga, Komnas Anaknya Bang Aris. Jadi itulah jadi sorotan nasional dan memang saya sih nggak tahu, mungkin ya ini mungkin aja gitu karena sorotan nasional itu pas Minggu siang jam 11:30-an itu tiba-tiba Satpol PP-nya melunak. Akhirnya melunak. Iya. Saya pikir sekarang karena sudah jadi sorotan nasional, kalau terjadi hal-hal yang aneh-aneh lagi ini pasti akan jadi presiden buruk. Tapi teman-teman tetap akan berada di sana kan? Relawan masih tetap akan di sana. Sama ibu-ibu juga ya. Relawan pengajar sekarang masih mengajar lah. Walaupun sebetulnya ini udah libur ya. Udah libur, jadi ya
harusnya kelas meeting kan, Bang. Itu ada teman relawan yang ngajar di ngajar di sekolah internasional, itu pada saat dia kelas meeting di sekolahnya itu sedih dia. Dia kepikiran yang di sini senang-senang kelas meeting, yang di sana ini apa? Iya. Kita tentu semua sedih ya, tapi kita juga semua bangga nih dengan apa yang Anda lakukan bersama teman-teman relawan. Kita juga bangga dengan para ibu-ibu yang ibu-ibunya keren sih. Ibu-ibunya keren, progresif sekali, bertahan. Plus Pemuda Pancasila jangan lupa ya, dan orang yang menjadi guru relawan dan seterusnya. Saya rasa ini semua bisa menjadi contoh buat bangsa ini bahwa kalau kita nggak mau kalau kita menghadapi penindasan, memang lawanlah bersama-sama ya. Betul. Karena solidaritas ini berlangsung dengan sangat, paling tidak dalam kasus ini sangat solid ya. Kita doakan mudah-mudahan semua sukses, berhasil, anak-anak itu memperoleh haknya sebagai anak-anak di Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang terbaik. Penonton, begitulah percakapan kita dengan Sigit Widodo yang dalam 1 bulan terakhir ini sudah berada bersama komunitas SDN 1 Pondok Cina Depok. Kita doakan semua, kita support. Anda yang bisa membantu, silahkan membantu dengan cara apapun, termasuk dengan berdoa. Terima kasih penonton, terima kasih Sigit. Kita ketemu lagi di acara berikutnya.